Kita akan membuat sebuah fungsi untuk merefresh data ini ya, menggunakan swipe refresh. Pertama kita masuk ke bagian konten main. Di bagian list view ini kita di sini ya, tasnya kita tambahkan swipe refresh, match parent, wrap content. Kemudian list view nya kita tarik ke dalam. Kita jangan lupa kasih ID sebelumnya, swipe refresh. Untuk waktu posisi dia melakukan eventnya ya, kita bisa menggunakan set on refresh listener. Nah kemudian untuk isinya kita tinggal copy aja sih yang ini ya. Nah selanjutnya jangan lupa kita akan menaruh di bagian kita hilangkan bagian refreshnya di bagian ini aja ya. False. Ini untuk menghilangkan loadingnya ya. Udah gitu aja, coba kita jalankan. Nah ini ya, nah dia ini tadi swipe refreshnya udah muncul. Nah berikutnya kita akan memberikan sebuah menu pop up ya, atau menu dialog ketika item pada list view ini diklik. Sebelumnya kita akan membuat layoutnya dulu, layout menunya, layout. Kita bisa mulai dari layout, klik kanan new, list menu. Text view, match parent, wrap content, text, edit. Nah kita kasih
padding gitu ya, 10. Hapus. Ini kita kasih pembatas 1 px. Nah itu, nah kita sudah bikin layout, cuman gini aja sih, edit sama hapus. Terus kita kembali lagi ke main activity, kita bikin metode baru, private void list menu ya. Dialog, yang ini konteks, habis itu dialog, ini set content view, ini layoutnya ya, dot layout dot list, ini list menu sih, list menu. Habis itu ini untuk tampilannya, get window, kita menggunakan set layout, ini pakai window manager. Yang pertama match parent, yang berikutnya wrap content. Jadi ini with height gitu ya. Nah, habis gitu kita bisa langsung coba dengan dialog show. Nah, ini digunakan pada waktu list cast diklik. Jadi kalau kita tambahkan di sini list cast set on item click listener new on item click listener. Nah ini ya, habis gitu kita panggil list menu. Nah ini coba di run dulu ya, siapa tahu yang ini langsung keikut gitu, ikut ke build. Kalau laptop lagi bagus sih, harusnya sih yang kayak gini nih nggak terjadi sih, biasanya langsung jadi ungu kayak gini. Nah ini coba kita klik, nah dia udah muncul, cuman belum ada aksi ya, karena masing-masing ID dari edit sama hapus belum kita panggil. Nah selanjutnya kita akan mulai dari ini kita panggil dulu text view masing-masing, text edit sama kayak tadi. Text view cuman ada tambahnya karena dia dialog, awalnya dikasih dialog baru fin view by id add.id text edit ini ya.
teks hapus, baru kita kasih on click text edit, set on click listener. Nah, untuk yang hapus juga sama. Nah, yang pasti itu ketika diklik, yang pasti dialognya harus keluar dulu, harus dihilangkan dulu. Nah, kita bisa pakai dismiss. Kalau tadi ada show untuk memunculkan, dismiss untuk menghilangkan. Nah, berikutnya baru kita buat sebuah fungsi untuk kita awali dari hapus dulu. Mungkin hapus, kita bikin metode terpisah, private void hapus. Nah, di sini untuk hapus ini kita akan menggunakan sebuah alert dialog, kayak pesan peringatan gitu ya. Jadi dipastiin dulu memang benar-benar penggunanya mau menghapus, iya apa enggak, yakin apa enggak, baru kalau yes, iya, baru nanti datanya kita hapus. Konfirmasi, titelnya konfirmasi ya, pesannya yakin untuk menghapus transaksi ini. Nah, yang di sini baru builder set positive button. Kalau yang pertama adalah yes. Kalau yes mau ngapain, kalau no mau ngapain gitu ya. Kalau yes, new. Dialog dialog interface on click listener, ini yang bener ya. Nah, yang pasti itu pertama nanti kita kalau yes kan dihapus ya, berikutnya kalau enggak. Nah, kalau enggak berarti kita turun. Kalau yang ini sih, ini kalau yang yes, ini kalau yang yes. Berikutnya kita bikin yang negatif. Nah, negatif button. Kalau no kan berarti dialog dismiss. Jadi alert dialognya ditutup. Hapus ini kita panggil waktu teks hapus klik ya. Mungkin bisa coba dulu.
ada pilihan edit, belum ada isinya. Kalau hapus bentar, belum ditampilkan tadi. Blur.show. Nah, ini hapus. Nah, dia muncul konfirmasi kalau yes, belum ada aksinya ya. Kalau no ya cuman ditutup aja sih biasa. Nah, jadi pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan query di sini. Query-nya sama, kita bisa ambil dari bagian, nah yang ini ya, kita bisa ambil dari sini sampai sini aja. Cuman bedanya kita akan melakukan delete. Jadi kita bisa menggunakan query delete from transaksi where transaksi ID sama dengan, nah ini intinya cuman ini, jadi selebihnya bisa kita hapus. Nah, transaksi ID-nya ini yang kita belum punya. Oke, sebelumnya kita akan membuat sebuah string di sini ya. Sini. Kita akan membuat sebuah string transaksi ID. Kita berikan nilai awalnya tidak ada nilai. Nah, transaksi ID ini muncul ketika kita mengklik. Nah, di sini kan ada klik ya. Di sini kita bisa mengambil nilai dari transaksi ID yang diklik. Transaksi ID sama dengan, jadi artinya gini. Nah, yang pertama kita ambil dulu, nah, agak berbeda sedikit ya, text view. Habis itu kita menggunakan view di sini. View baru view by id r.id. Nah, ini biar bisa langsung sih, get text to string. Nah, ini. Nah, kita sudah mengambil transaksi ID dari item yang diklik, transaksi ID dari item list view yang diklik, baru dia memunculkan list menu. Jadi otomatis transaksi ID di sini sudah punya nilai. Kalau mau cek sih sebenarnya gini ya. Coba kita komen dulu. Log dari transaksi ID udah muncul belum sih? Baru kita run.
klik. Belum muncul. Teks transaksi ID S. Ini ya, barusan cuman agak macet aja sih. Transaksi ID di situ sudah muncul. Nah, kalau diklik, nah, dia memunculkan transaksi ID. Jadi ini nanti yang jadi acuan ketika kita mau menggunakan query untuk menghapus. Jadi query untuk SQLite-nya delete from nama tabel transaksi where identitasnya ini menggunakan transaksi ID. Jadi di sini kita tinggal menambahkan stringnya transaksi ID. Nah, ini yang kita eksekusi. Terus setelah dilakukan, dia keluar notif menggunakan toast, data transaksi berhasil dihapus. Kemudian baru di reload lagi ya, jangan lupa cache adapter. Jadi otomatis data yang tadi dihitung lagi gitu. Kita coba hapus beli sampo ini ya, yang keliru tadi ya. Ini pengeluaran sih, seharusnya kan keluar di sini. Kita hapus. Yes. Nah, data berhasil dihapus, sudah berhasil dihapus ya. Jadi walaupun kita refresh, nah datanya sudah terhapus. Ya mungkin itu sih kalau untuk delete from. Kalau masih bingung tentang delete from transaksi, teman-teman bisa buka tadi yang tutorial sudah dibuka di mana, tutorial untuk penulisan query ya, delete ini untuk pelajaran materi untuk query sederhana sih sebenarnya. Ini umum kok dipakai, gampang nyarinya. Oke, untuk menghapusnya ini ya. Selanjutnya next kita akan membuat sebuah satu activity lagi di mana dia digunakan untuk edit. Jadi kan tadi kan di sini kan pop up-nya ada bagian edit, cuman editnya belum ada. Setelah edit nanti kita punya ada satu lagi edit, kita akan membuat dari layoutnya sampai ke fungsi-fungsi Java-nya. Selanjutnya yang terakhir kita akan bertemu dengan filter menu ini. Itu oke, terima kasih, sampai jumpa di video kita ke 10 nanti.